Fal mani la yujabul ghusla illa idza baraz ay kharaj. Mani itu gak mewajibkan seseorang mandi itu kecuali keluar. Nah, ini kaidah juga banyak dipakai. Sebab ada orang bilang saya ngimpi tapi gak keluar mani, gak basah. Ya. Ini gak mewajibkan dia mandi, mimpi berhubungan, mimpi kalau misalnya bahasa itu mimpi basah tapi gak keluar. Nah, ini gak mewajibkan dia mandi. Makanya para ulama bilang fal mani ya la yujabul ghusl illa idza baraz, kecuali keluar baraz, keluarnya baru. Jadi ente lihat basah ada bekasnya, maka di situ ente diwajibkan mandi. Kharaj falau baqiya al-maniyu fi ghusbati dzakar fala yajibul ghusl. Ya, kalau ada mani tapi masih di dalam lubangnya, di dalam. Ya, belum keluar lagi yajibul ghusl. Tidak mewajibkan dia untuk mandi karena masih di dalam. Ya. Qadabitul mani alladhi yujabul ghusl ithnan. An yakuna min syakhsin nafsi. Mani syakhs nafsi. Dobitnya, patokannya mani yang menjadikan seseorang itu wajib mandi pertama adalah maninya sendiri, bukan mani orang lain. Ya, maninya sendiri, bukan mani yang lainnya. Fala yajibul ghuslu idza kharaja minhu mani ghairuhu. Maka kalau ada yang lain yang keluar maninya, dia nggak keluar mani, nggak wajib. Beda kalau hubungan suami istri ya. Ya ini mani siapa? Mani bukan mani dia, mani orang. Ya, ini gambaran. Nah, ada yang mayari nggak dibahas. Tapi kenapa dalam fikih dibahas? Ilmu pengetahuan biar kita tahu. Kalau ada masalah terjadi begini, saya melihat ada mani, tapi aneh maninya. Kenapa? Maninya ada di baju. Mani siapa ada di baju? Nah, misalkan, saya melihat ada maninya di mana? Maninya ada di kaki, telapak kaki, atau di mana? Nah, ini mani siapa? Mani ente, mani orang. Kalau mani ente wajib mandi orang, ente gak wajib mandi. Nah, walakin yanqudul wudu, tapi idza kharaja minhu mani ghairuhu, walakin yanqudul wudu. Sebagian bilang mengatakan tapi membatalkan wudu, sebab mungkin kadang ada orang berhubungan, bercumbu. Ya, si suami bercumbu dengan istrinya. Si istri nggak keluar mani, si suami keluar mani. Si istri kena maninya tuh suami misalkan. Apa si istri wajib mandi? Ya. Tapi batal wudu, batal. Bercumbu dia batal. Ya, ini dalam masalah fikih seperti itu. Kemudian an yakuna al-kharij minhu awal marrah. Wala yajibul ghuslu idza adkhalahu thumma kharaj minhu marrah thaniyah walakin yanqudu. Tapi enggak wajib. Pertama wajib untuk dia disebutkan itu mandi untuk keluarnya mani kalau keluarnya yang pertama. Jadi bukan untuk yang kedua, yang ketiga. Contoh ada orang keluar mani sampai 3 kali. Yang wajib mandinya pertama. Yang kedua ketiganya maknanya udah gabung sama yang pertama. Nanti keluar kedua, keluar ketiga, nanti belum mandi dari yang pertama, ya udah tinggal sekali mandi. Ya, paham? Paham nggak gambarannya? Ada orang, ini pembahasan sebenarnya nggak bisa dibahas sama anak-anak muda. Ya berat nih, berapa? Ini yang udah nikah namanya. Doain yang jomblo-jomblo jangan nikah dah. Nah ini kalau misalnya ada orang berhubungan sampai berkali-kali, nah dia berapa kali wajib mandi? Habis dia berhubungan terus dia langsung mandi lagi, ya memang anjurannya begitu. Tapi dia nggak mandi, dia tahan, terus berhubungan lagi sama istrinya, terus berhubungan lagi sampai 3 kali. Nah ini berhubungan sampai berkali-kali, yang wajib mandinya berapa? Sekali. Dan terakhir selesai dah, yang mandi itu nutupin tuh. Nah, makanya di sini disebutkan seperti itu, ya. Nah, ada permasalahan. Sebagian orang nggak tahu apa itu mani. Sebagian orang ada yang nggak tahu, ya, apa itu mani. Ada bedanya mani. Ada mani, ada madhi, ada wadi. Ada wadi, ada madhi, ada mani. Kalau mani, patokannya mani itu air yang putih, abyad. Ya, sebagian ada dokter mengatakan yang keluar juga agak menguning. Ada al-mani keluarnya menguning.
Yatadafaq hala khurujihi, keluarnya itu nggak langsung tapi tadafuk. Tadafuk itu seperti ada dorongan, ya, mendorong ketika keluarnya, ya, dan dia nggak langsung, nggak ngalir. Beda ente ngalirin air sama keluarnya sebagian kayak kerannya baru mampet gitu, jadi keluarnya ber. Ini disebut yatadaffaq hala khuruji. Wa yakhruju bisyahwa. Yang kedua, patokannya mani ini keluarnya dengan syahwat, meningkat syahwatnya seseorang sampai menjadikan keluar. Yang ketiga, wa yaqubu khurujihi futur. Ya, setelah keluarnya itu ada rasa kelezatan. Ketika hal keluarnya ada rasa kelezatan, kemudian futur membuat orang itu lemas, ya, membuat orang itu lemas. Makanya ada orang bertanya, kenapa orang keluar mani wajib mandi? Kenapa orang pipis nggak wajib mandi? Padahal kan sama, keluarnya dari situ juga. Ya, kenapa? Karena disebutkan keluar mani dari hikmahnya di dunia ini yang bisa kita ketahui di antaranya orang kalau pipis nggak lemes. Kalau pipis dia pipis lemes itu sehari 5 kali 10 kali pipis lemes, ya. Nggak bisa jalan gitu. Tapi kalau keluar mani menjadikan orang itu lemes. Nah, yang menyegarkannya ada salah satu hikmah di dunianya seperti itu. Nah, kemudian disebutkan, ya, al-mani. Yang kedua mani. Apa bedanya mani? Mani ma'abyad, air yang putih, raqiq, lazij, ya, agak sedikit encer, ya, raqiq, ya, lazij. Yakhruju inda thawrani syahwa bila syahwa kamilah. Nah, al-mani ini keluarnya ketika seseorang itu sampai pada syahwat tapi belum sempurna. Jadi mohon maaf, kadang ada keluar cairan, enggak keluar bidadafuk, tapi keluar cairan sedikit. Ya, dia bercumbu atau dia sama istrinya, misalkan dia berciuman dengan istrinya, terus kayak ada cairan yang keluar, disebut bukan mani, tapi madi. Sebab enggak keluarnya bidadafuk, enggak keluarnya secara dorongan, keluar ngalir gitu, sedikit. Dan dia encer. Bedanya mani sama madi itu encer. Kalau madi kental. Ya. Kemudian disebutkan lagi yang ketiga al-wadi mau abyad takhin kadir. Nah, kalau al-wadi ini air yang kental dan dia kadir, warnanya keruh. Ya, yakhruju ba'dal baul, biasanya suka keluar setelah orang pipis. Ya, setelah orang pipis. Au inda hamli syai'in thaqil, atau biasanya suka orang bawa sesuatu yang berat, nenteng yang berat, suka ada yang keluar itu. Nah, itu disebut namanya wadi. Disebut namanya al-wadi. Yang dibahas kan hari sebenarnya bisa Pak? Belum ya? Al-wadi disebut. Nah, kalau mani yang keluar yang tadi pertama yang kita sedang bahas mewajibkan orang mandi. Tapi kalau al-mani, cairan yang encer keluar biasanya suka orang dalam bercumbu dengan istrinya. Nah, itu tidak mewajibkan mandi tapi membatalkan wudhu dan najis. Kalau mani suci, al-mani suci, tapi al-madi dan al-wadi hukumnya najis dan mewajibkan dia wudhu, tapi tidak mewajibkan mandi. Jadi nggak wajib mandi, tapi harus dibersihkan sebab itu najis dan dia mengambil air wudhu, karena itu membatalkan wudhunya. Nah, kemudian alamatul mani juga di sini disebutkan ada tandanya. Mani itu seperti apa? Kalau tadi kan cuma definisi apa itu mani, apa itu madi, apa itu wadi. Ya, sekarang tandanya. Apa itu tandanya? Yang pertama, kalau al-mani itu taladzuz bi khurujihi, keluarnya itu dengan kelezatan. Ya, orang itu menikmati. Ya, yakhruju bisyahwah, ketika sampai pada syahwatnya yang sempurna. Seperti
Nah, kalau yang lainnya nggak keluar dengan syahwat, berarti di sini udah perbedaan, dan nggak keluar dengan kelezatan, ya, nggak menikmati. Kemudian yang kedua, at-tadaffuq, ay yakhruju ala dufu'ah. Keluarnya itu tadaffuq, sebagian-sebagian, nggak langsung, nggak ngalir enggak. Tapi sebagian-sebagian. Yang ketiga, raihah, ada baunya. Ya, kalau mani itu ada baunya. Idza kana ratban karaihatul ajin atau talq. Kalau basah, ya, kalau basah tuh kayak suara ajin. Ajin tuh sagu yang direndam gitu. Ya, talq tuh. Seperti wanginya apa ya? Sarinya kurma tuh kalau diairin begitu wanginya. Seperti talq. Talq itu sarinya kurma yang putih, itu ada suka dijual untuk sari kurma, katanya bagus buat orang yang mau punya anak. Nah, itu dia wanginya seperti kantol, ya, seperti ajin suara wanginya kalau basah. Kalau kita sering bilang kayak Baiklin wanginya, so wanginya tuh nyengat itu kalau basah. Nah, kalau mani itu kering, jadi sudah mengering, maka wanginya itu seperti putihnya telur. Mungkin Anda pernah cium putihnya telur tuh. Bahkan bentuknya juga mirip ya, ngering misalkan, ya. Ngering seperti putihnya telur. Nah, ini disebut namanya al-mani, baunya atau aromanya. Ya, ini salah satu yang perlu kita perhatikan. Ya. Yang paling mulia adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang nggak pernah keluar mani kecuali dengan hubungan suami istri fi hayat, sampai disebut oleh ulama lam yahdalim qattaha mutlaqan abada, tidak pernah harus mimpi basah, nggak pernah. Kalau kita tiap hari mimpi basah, ya, Rasulullah nggak pernah. Hanya bagus bagi anak muda yang dia sampai balik dia pernah mimpi basah sekali aja, menandakan kebulugan dia, ya. Nggak bagus dan bahaya dan sangat buruk kalau seseorang belum balik udah balikin dirinya sendiri, ya. Banyak sekarang anak-anak belum 15 tahun, Masya Allah, ya, sebab yang dia lihat tayangan-tayangannya atau pelajarannya atau apa yang dia lihat di sekeliling dia, banyak orang yang menebar syahwat, ya, menebar syahwat. Nah, dulu disebutkan orang soleh, orang yang baik itu nggak mimpi basah kecuali dalam seumur hidupnya sekali kalau bisa, menandakan kebulugan dia. Oh, nggak mimpi basah juga hebat. Orang yang nggak mimpi basah sampai dia umur 15 tahun, baliknya karena umur 15 tahun berarti, ya, ini lebih hebat. Nah, kemudian itu yang kedua tadi, ya, dua sudah dibahas di dalam kitab Risalah Jamiah. Sekarang yang ketiga, al-haid. Nah, ini khusus untuk perempuan, ya, al-haid. Fa yajibu 'alaiha al-ghusl ba'da intiqamid dam. Maka wajib seorang perempuan itu untuk mandi kalau dia sudah bukan menentukan, artinya apa ya, mendapati darah itu berhenti. Dah, dia lihat nggak ada darah bersih, tadi pagi masih ada, sekarang udah bersih, berarti tandanya berhenti, maka dia wajib mandi. Nah, biasanya kalau di dalam bahasa haid itu ada orang mu'tadah, ada orang yang biasa haidnya misalkan berapa, ada yang 6 hari, 7 hari, kebiasaan dia haidnya 6 hari atau 7 hari. Ada yang sampai lebih, bisa lebih, paling banyaknya haid 15 hari. Seorang perempuan paling banyak haid 15 hari. Paling sedikitnya haid sehari semalam, 24 jam. Ngalir 24 jam haid. Bahkan dalam 7 hari atau 6 hari atau 8 hari, itu sebenarnya kalau dijumlahkan paling sedikitnya 24 jam. Jadi mengalirnya itu 24 jam.
Ya, ini ada di dalam pembahasan bab haid, cuma dalam kitab ini nggak dibahas. Dalam kitab Risalatul Jami'ah nggak dibahas. Insyaallah meningkat ke kitab yang lain kita akan bahas. Tapi yang terpenting kita pahami bahwa haid itu mewajibkan seorang perempuan itu mandi bersih. Bahkan kepada perempuan yang non muslimah wajib dia setelah haid dia mandi. Kalau suaminya seorang muslim. Ada perempuan non muslim, suaminya muslim, wajib dia setelah haid mandi. Siapa yang niatkan? Suaminya. Mandi untuk apa? Untuk halal kepada suaminya. Ada perempuan haid, habis haid nggak mandi, hubungan suami istri haram, dosa. Pasti masih dalam hitungan dia tidak bersuci. Ya, banyak tuh, baru bersih langsung hubungan suami istri. Ya, ini haram, mandi dulu. Enggak, ntar biar mandinya tangguh, gak bisa gitu. Gimana ceritanya? Mandi dulu, baru berhubungan boleh halal. Kalau nggak haram dan ada damnya. Seorang laki-laki berhubungan dengan istrinya yang sedang haid ada damnya. Di Busyrul Karim ada. Kalau nggak salah di awal haid, kalau di awal haid berhubungan wajib membayar dam setengah dirham. Setengah dinar atau setengah dirham, nanti Anda lihat di kitab Busyrul Karim. Dam. Sebab kita berhubungan dengan istri kita dalam keadaan haid. Kalau di akhirnya malah 1 dirham. Ya, ada dalam kitab Busyrul Karim. Nanti anak murojaah baca, boleh bulan minggu depan kita bahas. Kalau ingat. Ya, nggak janji tapi kalau ingat. Jadi ada damnya, nggak boleh. Ada orang biasanya pengantin baru biasanya. Ya, pengantin baru malam pertama nggak sadar kalau istrinya kecapean keluar darah haid. Pas waktunya dia nggak sadar, nanti waktu pas keluar darah haid tentu berhubungan haid. Dipikir darah keperawanan, tentunya darah haid. Sudah. Nah, makanya bayar ada damnya dalam sedekah sejumlah seperti itu. Damnya kemana? Bayar kepada fakir dan miskin. Wallahu a'lam. Itu haid. Kemudian lagi tadi agal haid sehari semalam. Kebanyakan 7 hari 6 hari, 8 hari 10 hari bisa haid. Paling banyak perempuan haid 15 hari. Ada perempuan sebulan haid, bukan haid namanya. Ada masalah di istihadah. Sebulan keluar darah, bukan haid namanya. Beda menifas. Nifas nanti juga disebutkan. Nah, kemudian yang kedua, yang keempat maaf, nifas. Nah, ini nifas. Nifas itu kalau haid itu dam jabilah, dam tabi'i. Kalau haid itu dam yang asli, yang keluar dari kemaluan perempuan ya ala sabil sihah, dengan jalan sehat. Kalau perempuan yang haid sehat. Perempuan yang haid sehat. Tapi ada perempuan yang gak haid, ada. Jangan bilang gak sehat, bisa jadi dia sehat mulia. Bahkan mulia gak haid. Siapa diantaranya? Maryam Ummu Isa, Ummu Nabi Isa, ibunya Nabi Isa gak haid. Terus siapa lagi? Asiyah imra'ah Fir'aun gak haid. Terus siapa lagi? Yaitu Sayyidah Fatimatul Zahra gak haid. Mulia di sisi Allah. Makanya disebutnya al-batul, la tubdil ibadah, gak berhenti ibadahnya, gak berhenti. Ya, Sayyidah Fatimah mulia di sisi Allah, kan gak bakal dapetin lagi yang kayak begitu. Ya, kalau dapetin pasti semuanya cari gak haid ya kan. Ya, kalau haid kan liburnya panjang. Kalau suami punya istri dia haid belum 15 hari, udah kesian dari suami, dengan cari lagi, tambah lagi dari istrinya. Ya, liburnya panjang 15 hari dan nungguin aja. Allah bercanda ini, jangan diambil hati. Kemudian anifas, keempat anifas. Nifas ya, agal nifas fajah. Nifas itu paling sedikitnya langsung keluar darah wiladah, keluar darah nifas, selesai. Dah, bersih. Seperti siapa? Sayyidah Fatimah Zahra yang melahirkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, keluar nifasnya, darah wiladah, darah melahirkan keluar. Kemudian apa? Keluar lagi darah nifas.
dah bersih lagi, ibadah lagi. Ya, hebat kan? Ya, tapi Allah kasih hikmah kalau ada orang perempuan haid atau nifas, dikasih istirahat sama Allah. Gunain tuh. Ya Allah kasih istirahat gunain supaya deketin diri sama Allah dengan berzikir. Kalau sholatnya udah berarti. Ya. Tapi kalau orang yang nifasnya seperti ini berarti Allah menginginkan dia untuk terus beribadah. Seperti Sayyidah Fatimah Zahra. Ya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan orang yang mau ibadah aja Allah yang pengen. Allah yang kasih. Ya, banyak orang perempuan nungguin ini kapan bersih, kapan suci. Kalau belum Allah kasih waktunya belum. Biasanya cuma 3 hari, 4 hari, 5 hari, belum minggu, belum 14 hari belum bersih. Allah kasih istirahat. Ya, makanya bersyukur kita kalau bisa atau mendapatkan nikmat bisa beribadah kepada Allah. Makanya Nabi dalam sabda Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta banyak. Nah yang terakhir, paling banyak atau paling lama perempuan nifas 60 hari, ingatin. Jadi kalau ada seorang ibu habis ngelahirin nifasnya sampai 50 hari juga kebingungan. 50 hari masih keluar darah, itu bernifas nih, itu masih nifas. Nah nanti ada dalam pembahasan masalah nifas kapan haid nifas itu bersambung dengan haid. Jaraknya seperti apa? Ini ada pembahasan tersendiri di dalam babnya. Tapi intinya yang namanya seorang perempuan selesai nifasnya wajib mandi. Ya. Kemudian yang kelima al-wiladah. Fayajibu 'alaiha al-ghuslu walau waladat mudghah aw 'alaqah. Di dalam setiap selesai wiladah itu melahirkan darah yang keluar ketika melahirkan. Itu disebut namanya al-wiladah. Sebutnya al-wiladah. Nah, ketika seorang perempuan melahirkan, maka dia wajib mandi dengan keluarnya darah kelahiran tersebut. Walaupun kata ulama yang keluarnya mudghah, segumpal daging. Segumpal darah, mudghah, segumpal darah. Ada orang yang keguguran, bahasa kitanya sigit, keguguran. Baru sebulan, 2 bulan keguguran. 2 bulan lah, masih 40 hari sebelum pertama tuh masih darah. Ya, hamil berapa? 3 minggu, tentu keguguran. Maka ini disebut namanya al-mudghah, yang keluar itu segumpal, baru segumpal darah. Wajib mandi, wajib mandi. Bahasa kitanya diapain? Dikiret. Wajib mandi. Habis itu dikiretnya misalkan perempuan wajib mandi. Awalnya atau segumpal daging keluar, maka mewajibkan dia mandi. Biasanya habis dikiret. Jadi perempuan habis dikiret diwajibkan mandi untuk dia sholat, siapa? Ya seperti itu. Nah, walaupun gak nifas, bahasanya walaupun setelah itu gak keluar darah nifas, ya, tetap wajib untuknya mandi. Nah yang terakhir itu tadi 3 perempuan tuh, laki nggak ada. Cuman kita perlu tahu sebab kita nanti atau yang sebagian udah punya istri atau yang belum punya, kita bukan punya istri, bukan punya anak perempuan. Nah, kalau ada masalah kayak begini mau nanya ke siapa? Bukan ke kita. Jadi kita mesti paham, mesti ngerti. Nah yang terakhir yang ke-6 ini nyampur laki perempuan juga. Apa? Al-maut, kematian. Orang yang mati wajib mandi. Cuman bedanya, kenapa kematian diakhirkan? Sebab kalau orang yang mati nggak mungkin mandi sendiri. Ya, beda sama kita yang hidup. Kalau kita hidup tadi, ente keluar mani, ente hubungan suami istri, ada perempuan nifas, ada perempuan wiladah, ada perempuan haid, dia mandi sendiri. Ya, anda yang misalkan punya penyakit dimandiin bisa, makgul. Tapi kalau al-maut udah pasti dimandiin, nggak mungkin mandi sendiri, nggak ada mayit mandi sendiri lompat itu semua. Ya, pasti mandiin. Nah nanti ada ya tafsirnya di mana. Kalau tadi haid di bab haid,
nifas di bab nifas sama wiladah di bab nifas. Di bab haid dan nifas itu akan dibahas 3 tadi. Ya, tapi kalau kematian nanti bahasnya di bab jenazah. Jadi dibahasnya bukan sekarang di bab jenazah. Cuma disimpulkan karena yang mewajibkan kita mandi termasuk kematian. Makanya orang yang meninggal dunia wajib dimandikan. Jangan sampai nggak dimandikan. Apalagi keadaan sekarang seperti ini. Masalah COVID, masalah corona. Jangan sampai jenazah meninggal diduga COVID. Yang udah pasti COVID aja meninggal, mandiin. Itu haknya Allah. Makanya petugas-petugas COVID kalau ada yang hadir di sini atau yang menyimak, mandiin. Nah itu udah pakai APBD, hidupnya terurus apalagi meninggal. Bahkan kata dokter, orang kalau sudah meninggal, virus yang berjalan dalam tubuhnya itu mati dengan matinya darah 3 jam. Mati. Seorang meninggal dunia, fungsi darahnya juga mati udah. 3 jam paling lama. Pertama virus yang ada di dalam tubuhnya juga mati. Tapi ini jangan jadi permainan. Seakan-akan semua takut sama virus. Kalau dia mau kena dari dia masih hidup itu udah kena. Nggak usah nungguin dia udah meninggal. Ya, artinya kewajiban haknya Allah kita harus memandikannya. Kalau orang sebungkusin aja enggak pakai dimandiin, enggak pakai. Oh tayamum, gimana tayamum? Ada lagi bakar aja. Galak bener deh. Wan bakar apa manusia ya? Berarti sudah meninggal. Wal mayyit yashur kama yashurul haya. Orang yang meninggal dunia itu ngerasain sama seperti orang yang hidup ngerasain. Hati-hati. Ente kalau mandiin mayit nggak bisa. Mandiin mayit kayak mandiin orang hidup aja. Karena dia ngerasain. Itu kalau mandiin anak ente gimana? Mandiin keras, kasar, nggak bisa. Mandiin mayit pelan. Balikinnya pelan. Karena dia ngerasain. Pakai air musyammas saja nggak boleh. Di dalam bab air ada namanya air musyammas, air yang kejemur matahari itu di pipanya. Kalau yang pakai pipanya besi. Buat yang hidup aja nggak boleh, yang mati. Nggak boleh, ada panas. Sama yashur, ngerasain seperti yang orang hidup rasain. Karena intinya wajib mandi, kafanin. Nah ini kenapa saya sampaikan juga, sebab banyak sampai ada mayit dikuburin pakai bajunya dia. Ya, kalau saya mending yang bajunya putih, kalau ente hitam. Gimana? Ente merah, tangan pendek lagi. Ya, kafanin wajib, haknya Allah 1 lembar. Yang kedua, yang ketiga terserah haknya ahli waris. Tapi 1 lembar haknya Allah. Mayit nggak dikabarin gitu, tanggung jawab di hadapan Allah. Bakal ditanyain. Sholatin, jangan gak disolatin. Tentang meninggal corona, meninggal COVID gak disolatin. Lagi sebagai nyolatin pakai ruku, pakai sujud. Sholat jenazah, sholat apa ini? Sholat duhur nih. Baca ya Allah. Kusut nih semuanya. Ya, ada fitnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita dari fitnah, musibahnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung minggu yang akan datang dengan furudul usul. Karena masih bahas mandi, apa aja yang wajib dan mungkin Habib Mustafa udah bahas sedikit furudul usul. Dan juga ada sunnah-sunnahnya mandi. Sama ada namanya mandi sunnah. Beda ini, ada sunnah mandi, ada mandi sunnah. Beda itu, kalau mandi sunnah, mandi sholat Jumat. Kalau sunnahnya mandi sunnahnya berdiri, itu sunnahnya mandi. Insyaallah dibahas di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya, amin. Ya Allah, ya Rabbal